Puji namanya Tuhan, kita mau siapkan hati dan jiwa kita buat firman Tuhan. Kita boleh bersyukur untuk sampai hari ini menikmati akan firman-Nya. Bila Tuhan yang akan mendidik kita. Haleluya. Siang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Amin. Haleluya. Kau pulihkan Kau pulihkan aku Tuhan. layakanku Terima kasih. untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan Yesus. aku Terima kasih Tuhan. melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Haleluya. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap firman ini Tuhan bekerja dalam diri kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Biarlah firman ini terus menjamah kami, terus menuntun kami, mengajar kami Tuhan. Untuk tahu setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan lebih lagi kami lebih dekat mengetahui siapa Bapa kami, siapa Tuhan kami. Menjadi penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu terus mengerjakannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan, biarlah urapan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu untuk firman ini bisa bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Kita akan belajar mengenai kuasa di balik doa. Ayat yang terkenal yang ada di dalam benak kita adalah tentang berdoa itu, mintalah maka kamu akan menerima, cari maka akan menemukan, dan ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Itu adalah satu kepastian karena yang memberikan jaminan ini adalah Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah memberikan jaminan tentang kapan kita akan menerima, kapan kita akan menemukan, dan kapan kita akan dibukakan pintu. Jadi dibukakan pintu menunjukkan bahwa ada jalan buntu yang kita temui, sehingga kita ketuk pintu itu dan kemudian dibukakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memahami tentang doa ini, bahwa ada kuasa di balik doa. Kalau pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kuasa di balik doa, saya tetap mengacu kepada misi gereja kita, yaitu menjadi manusia Allah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Bahwa di situ ada kesetiaan. Di situ ada ibadah. Di situ ada penyembahan kepada Tuhan. Hal-hal yang bersifat rohani inilah Bapak Ibu Saudaraku, yang semakin hari semakin bertambahnya masa ini, orang menganggap hal-hal yang bersifat rohani ini semakin mulai jauh. Orang lebih percaya kepada apa yang terlihat, apa yang kita kerjakan, sementara hal-hal yang bersifat spiritual ini, termasuk memuji Tuhan, termasuk menyembah Tuhan, termasuk di dalamnya berdoa, mulai luntur. Ini saya ungkapkan bukan tanpa fakta Bapak Ibu. Coba kita lihat masa-masa kecil yang sudah agak sedikit lanjut usia gitu ya. Bagaimana kesetiaannya kepada Tuhan. Mereka bisa berjalan dari Cilacap menuju ke Menganti. Dan dulu waktu saya kecil Bapak Ibu, kemudian ketika saya tidak ke gereja itu ya, saya ingat bahwa orang tua saya itu membangunkan dan kemudian saya punya rasa takut. Tapi coba kita lihat, bandingkan dengan anak-anak sekarang. Hal perkara berdoa dianggap tidak penting. Yang penting adalah masa depan, yang penting adalah kesuksesan, yang penting adalah hidup diberkati. Tanpa mereka mengenal kuasa di balik doa itu. Saya tidak mengungkapkan bagaimana saya berdoa Bapak Ibu. Ya, tentu punya cara-cara tersendiri Bapak Ibu dan Saudaraku. Tetapi mari kita refleksikan, apakah keadaan semacam ini juga mulai luntur dalam kehidupan orang-orang yang saya sebutkan tadi, yang sudah sebenarnya punya awal yang begitu baik ketika kita berdoa. Ya awal dulu, setia, tapi kemudian dengan berjalannya waktu mulai luntur, mulai jauh dari Tuhan. Kita akan coba lihat ya, Kejadian 20 ayat 7. Tolong dibacakan.
Kejadian 20 ayat 7 dan 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ayat 17 sampai 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah saya mengambil ayat ini untuk kita belajar mengenai doa. Ada kuasa di balik doa. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa Abraham ada masa takut dia. Ketika Abraham berangkat ya dari tanah Negeb dan kemudian menetap tinggal di daerah Gerar, di situ ada raja yang bernama Raja Abimelek. Pikir Abraham tidak ada rasa takut di negeri ini. Dia pikir bahwa negeri ini adalah negeri yang jahat, dia pikir adalah negeri yang tidak mengenal Allah. Dia pikir begitu. Karena pikirannya inilah Bapak Ibu Saudaraku, kemudian Abraham mengambil satu keputusan yang sangat bodoh. Jadi kalau saya boleh menyebut, apakah ini adalah doa Nabi atau doa pendosa? Pendosa. Doa orang yang berdosa. Apakah Abraham tidak tahu tentang hukum pernikahan? Apakah Abraham tidak tahu tentang kudusnya pernikahan? Bagaimana dia bisa mengorbankan istrinya, Bapak Ibu? Hanya demi menyelamatkan nyawa. Seharusnya suami adalah menyelamatkan istrinya dengan berbagai macam cara. Tapi bukan harus menghalalkan berbagai macam cara. Tapi Abraham enggak. Begitu tinggal di Gerar dan kemudian dia berpikir bahwa ini adalah negeri yang tidak takut akan Tuhan, maka dia berkata, ini bukan istriku, walaupun tidak diungkapkan secara jelas ya, ini saudaraku. Dan akhirnya diambillah Sarah itu oleh Abimelek. Bapak Ibu bisa membayangkan ketika mereka berdua di kamar. Tetapi untungnya bahwa Allah itu kemudian berbicara kepada Abimelek ini. Bahwa dia adalah istri seorang nabi. Jadi saya tidak menjawab ini ya. Tapi ini betul, ini pendosa, ini betul. Kan ini betul Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau kita kemudian menjadi seorang Abraham, kemudian menyerahkan istrinya untuk dizinai gitu ya. Tapi Tuhan kemudian menetapkan dia juga nabi. Kalau kita lihat kisah perzinahan yang nyaris ini, ya nyaris loh Bapak Ibu. Bisa merusak rencana Allah. Sebab sejak semula Allah sudah berfirman kepada Abraham, Abraham, keturunanmu itu seperti bintang di langit. Keturunanmu itu seperti pasir di laut. Bayangkan kalau malam itu Abimelek dengan nafsunya meniduri Sarah. Anak siapa itu? Apakah Abimelek berdosa? Enggak lah. Dia tahu, dia katakan ini saudaraku kok. Dan dia ambil istri.
Sarah sebagai istrinya itu pada masa itu hukum yang sah Bapak Ibu. Diambil. Tapi Tuhan berfirman. Coba Bapak Ibu dalam posisi yang seperti Abimelek, apakah mampu mendengarkan suara Tuhan? Ada begitu banyak dosa yang saya sangat yakin Allah berbicara lewat hati nurani Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan memperingatkan tentang dosa itu, tidak sedikit orang yang menyepelekan suara Tuhan. Tapi Abimelek, ayat 6 berkata, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Dalam mimpi Bapak Ibu. Bukan dalam penglihatan. Bukan Tuhan menampakkan diri, tapi dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Abimelek memberikan satu argumen yang logis, argumen yang jujur. Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi antara Abraham dengan Sarah sudah terjadi kesepakatan. Mengakulah engkau sebagai saudaraku, dan kemudian Sarah pun juga begitu. Abraham adalah saudara. Betul, itu tidak dosa. Tapi ini bukan inti permasalahan dari perzinahan itu. Itu betul bahwa dia Abraham adalah saudaranya, itu betul. Tetapi status sebagai istri dan suami itu yang menjadi inti dari hubungan mereka. Dan mereka mengingkari. Artinya menyembunyikan. Dan membiarkan perzinahan itu nyaris terjadi oleh karena Abraham yang bodoh itu. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, Abimelek kemudian berkata, iya saudara, jadi hal itu kulakukan. Pada ayat yang kelima bagian terakhir, jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus, dengan tangan yang suci. Ayat sebelumnya menunjukkan Sarah itu bukan wanita yang berwajah biasa Bapak Ibu. Itu wanita yang cantik loh. Tapi ketika ditegur oleh Tuhan dalam mimpi, Abimelek yang tulus ini, yang sebelumnya diduga oleh Abraham bahwa tidak ada rasa takut di negeri ini. Dari pelajaran pada saat ini saja Bapak Ibu, kita mulai belajar jangan membiarkan pikiran-pikiran kita ini pikiran-pikiran yang liar. Mari Bapak Ibu dan saudaraku, ya, kita punya pikiran yang baik. Ketika kita punya pikiran negatif thinking, akibatnya seperti Abraham. Dan kalau ayat 17 tadi berkata, di ayat 7 kemudian berkata, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Tuhan mengulang kembali. Peringatannya pada bagian yang pertama tadi kan engkau akan mati. Dan kemudian Abimelek berkata, apakah bangsa yang tidak bersalah ini harus mati? Dan kemudian Tuhan mengulang kembali, kembalikan itu. Maka dikembalikanlah. Keesokan harinya pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu.
Dan kemudian dia memanggil Abraham. Bayangkan seorang nabi ditegur oleh seorang raja yang diasumsikan tadi tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Abimelek kemudian berkata, perbuatan apakah ini yang kau lakukan ini terhadap kami? Kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar? Sehingga mendatangkan dosa besar. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Abraham ditegur, Bapak Ibu, oleh Abimelek, seorang yang tulus. Hukuman Tuhan terjadi kepada Abimelek ketika dia membawa Sarah. Bapak Ibu Saudaraku, sebuah tafsir dari Utley, ya, ini seorang Inggris yang teolog, bahwa Abimelek itu pada waktu itu, ya, ketika dia punya niat atau menjadikan Sarah ini istrinya, maka pada saat itulah dia mengalami impotensi. Sementara perempuan-perempuan di istana itu tertutup kandungannya. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek, dan Allah menyembuhkan Abimelek. Alkitab tidak mencatat sebelumnya sakitnya itu apa, tetapi yang seperti tadi saya katakan, kalau Bapak Ibu belajar menemukan tafsir gitu ya, yang bisa kita jadikan paling tidak acuan lah ya, karena yang mengungkapkan itu seorang teolog. Karena menyangkut keturunan, jadi Abimelek mengalami sakit impotensi itu, dan kemudian istri dan budak-budaknya itu tidak bisa melahirkan, tertutup kandungannya. Tetapi ketika dia melakukan tepat apa yang seperti Tuhan katakan, dan kemudian Abraham berdoa buat Abimelek dan seluruh orang-orang di situ, maka Tuhan membuka kandungan perempuan-perempuan di istana Abimelek itu. Ada kuasa di balik doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa di balik doa ini terjadi bukan hanya kepada bangsa yang mengenal Allah. Rasa takut akan Tuhan, ya, atau istilah yang tadi dikatakan di dalam Alkitab ini, hati tulus, tangan suci. Abimelek hidup dalam ketulusan, dalam tangan yang suci. Rupa-rupanya kuasa di balik doa itu juga dialami oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Abraham menduga bahwa ini adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi bangsa yang tidak mengenal Allah belum tentu bangsa yang jahat. Bisa jadi mereka tidak mengenal Allah seperti Allah yang disembah oleh Abraham, tetapi mereka hidup dalam ketulusan, dalam hati nurani yang murni. Dan tentu Bapak Ibu menjumpai orang-orang yang demikian. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus tapi baiknya luar biasa. Dan kuasa doa itu terjadi kepada bangsa mereka. Jadi jangan kita beranggapan bahwa kuasa doa itu hanya terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka mengalami begitu banyak mukjizat, kalau mereka mengalami begitu banyak berkat-berkat, kalau mereka mengalami kuasa di balik doa mereka, tetap Allah yang sama, Allah yang kita sembah yang sama, tidak mungkin ada di dalam jagat raya yang satu ini punya banyak Allah. Tetap Allah yang sama yang kita sembah, tetapi mereka tidak mengenal Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah inilah yang mengerjakan berkat-berkat itu. Kuasa di balik doa itu.
Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil, Bapak Ibu. Allah yang adil. Sama seperti Allah yang mencurahkan hujan bukan hanya kepada orang percaya saja, tapi juga mencurahkan hujan kepada mereka yang berdosa juga. Jadi sekarang kan kita tahu Bapak Ibu ya, kalau dulu kan begitu ada orang mengalami orang lain yang bukan Kristen, kemudian mengalami begitu banyak mukjizat, kita berkata, wah Allah mereka hebat ya. Itu Allah yang sama yang kita sembah. Allah yang sama itulah yang mengerjakan berkat-berkat itu. Mereka tidak mengenal. Mereka tidak mengenal. Pengenalan mereka tidak sama seperti kita mengenal Allah yang kita sembah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi doa Abraham ini adalah sebagai upah dari ketulusan seorang yang bernama Abimelek, dan kemudian berkat-berkat dan kuasa doa itu melanda seluruh istana di tempat itu. Jadi kalau tadi perempuan-perempuan tidak bisa melahirkan, tapi karena ketulusan Abimelek ini, doa itu terjawab. Kita melihat berapa lama dia mengalami permasalahan di dalam keturunan di istana itu. Tapi lewat kejadian ini, lewat kejadian Abraham ini, Allah menyatakan pertolongannya. Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi Bapak Ibu. Ketika kita memahami, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka akan menemukan, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Saya sangat mengaminkan rumus doa ini Bapak Ibu. Ketika saya minta, Tuhan akan memberi, tetapi masalahnya kapan Tuhan itu akan memberi. Ketika saya mencari, saya akan menemukan, tapi permasalahannya kapan saya akan menemukan. Sama kejadiannya ini dengan Abimelek. Ketika wanita-wanita di tempat itu tertutup kandungannya, kapan Tuhan akan tolong? Ternyata lewat kejadian ini Tuhan tolong. Mari belajar Bapak Ibu Saudaraku, kita tunduk pada waktunya Tuhan. Amin. Kita tunduk pada waktunya Tuhan. Ya. Yang kita lakukan adalah berdoa itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membentuk hati kita bahwa kita ini adalah memiliki Allah yang punya kekuasaan yang maha dahsyat. Jadi lewat doa itu adalah pengakuan iman percaya kita bahwa ada Allah di balik dari kehidupan kita ini, ada pribadi yang maha kuasa di situ. Dan hubungan kita dengan Allah itu kita salah satunya Bapak Ibu ya, bukan satu-satunya, salah satunya itu dengan doa. Ya. Cara kita menyatakan bahwa saya punya Bapa yang di surga lewat doa. Salah satunya. Cara yang lain adalah kehidupan Bapak Ibu. Bahwa saya punya Bapa, saya tunjukkan kehidupan saya ini bahwa saya punya Bapa yang baik. Maka kalau Bapa yang baik, saya pun juga baik. Kalau saya punya Bapa yang penuh dengan kasih, saya pun juga penuh dengan kasih. Karena DNA Allah itu harus turun pada anak. DNA Bapa harus turun kepada anak. Kalau DNA Bapa tidak turun kepada anak, anak siapa kita? Jadi doa adalah salah satu cara untuk membuktikan bahwa saya punya Bapa. Sama seperti Abraham. Ketika Tuhan meminta kepada Abraham, Abraham doakan Abimelek ini.
Coba Bapak Ibu ya, semalam istri siapa ini contohnya, ada di kamar gitu dengan Abimelek, ada di kamar dengan seseorang. Punya pikiran yang liar nggak kita? Jangan-jangan istri saya udah diapa-apain. Sekarang saya disuruh berdoa untuk orang yang mengganggu istri saya. Tapi Abraham kemudian taat. Ketaatan Abraham ini sama dengan ketaatan Abimelek. Ketika Tuhan menegur lewat mimpi, Abimelek dengan tulus hati, dengan tangan yang suci, aku nggak ngapa-ngapain ini. Aku tahu kok. Allah tahu kan. Pengakuan Allah begitu kan. Aku tahu kok. Sekarang kembalikan gitu. Jadi ketulusan hati ini akan membawa kuasa di balik doa, Bapak Ibu. Seberapa hambar doa kita, itu ditentukan oleh ketulusan kita dalam berdoa. Seberapa besar kuasa kita berdoa, itu ditentukan oleh penghayatan kita terhadap kata-kata yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada kuasa di balik doa. Jadi pemisah antara doa, antara kita dengan Allah adalah dosa. Tidak mungkin terjadi mukjizat di istana dari Abimelek kalau ada dosa di situ. Jadi titik sentral kenapa Tuhan kemudian memberkati seluruh perempuan yang ada di istana Gerar itu, karena ketulusan hati itu, karena kesucian hati. Dan kemudian Tuhan melihat. Allah yang sama yang dulu ya, yang terjadi pada zamannya Abraham itu Allah yang sama yang sekarang masih ada ini Bapak Ibu. Kalau Allah bertindak dengan pola yang demikian, bahwa Allah kemudian menyatakan kuasanya, maka Allah yang sama juga menyatakan kuasanya ketika kita tulus di dalam doa. Tuhan menyatakan, ya, seorang anak Tuhan dari gereja lain Bapak Ibu ya, awalnya bertanya tentang perpuluhan kepada saya, dan kemudian dia juga bertanya kepada tentang hal doa. Sebelum saya nyampaikan, WA-nya masih ada di saya. Dan kemudian saya katakan, karena dia sangat yakin gitu ya, bahwa setiap doa itu tidak ditolak. Bahkan menjadikan perpuluhan itu satu alat untuk membuka tingkap-tingkap langit berkat. Kemudian saya katakan kepada dia, saya tahu ayat yang kamu pakai, Maliaki 3 ayat yang ke-10. Coba pelajari Maliaki 1, Maliaki 2, Maliaki 3. Dalam kerusakan moral itu Allah sedang marah. Dan Allah kemudian dalam kemarahan itu berkata, ujilah aku. Ujilah aku. Kalau engkau membawa persembahan perpuluhan, aku akan bukakan tingkap-tingkap langit berkat. Ujilah aku. Itu dalam kemarahan. Apakah model demikian kemudian kita bawa di dalam kehidupan kita sekarang? Bahwa apa yang kita lakukan lewat persembahan dan kemudian kita mengharapkan tingkap-tingkap langit berkat Tuhan dibukakan. Enggak, bukan itu. Apakah juga kalau kita berdoa dan kemudian Tuhan memenuhi segala doa kita dengan konsep minta, menemukan, dapat, cari, menemukan, ketok pintu, dibukakan. Apakah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan
Allah Bapa jawab itu. Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Artinya murka Tuhan, cawan itu. Lalu daripadaku. Tapi cawan itu harus diminum. Tuhan Yesus tidak ingin meminumnya. Kalau Tuhan Yesus tidak tutup dengan kata-kata kehendakmu lah yang jadi, maka Tuhan Yesus dalam keadaan berdosa kepada Allah Bapa. Tapi kemudian Tuhan Yesus tutup. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau memang cawan itu harus aku minum, aku minum. Jadi ada bagian-bagian doa yang Bapak Ibu harus belajar pada 4 bagian ini. Bagian pertama minta, kemudian dapat, cari, menemukan, ketok pintu, pintu akan dibukakan. Pada bagian yang keempat, kalau itu ditolak oleh Tuhan, kalau itu ditolak oleh Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk tunduk kepada Dia. Dan kita sangat yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ada kuasa di balik doa yang ditolak oleh Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu ya. Ada kuasa di balik doa yang ditolak oleh Tuhan. Jangan paksa kemudian dengan perpuluhan, jangan paksa hal itu dengan puasa. Supaya doa saya dikabulkan oleh Tuhan, maka saya memberikan perpuluhan. Supaya doa saya dijawab oleh Tuhan, maka saya berpuasa. Nah, bukan begitu Bapak Ibu. Kita percaya kita punya Tuhan yang begitu punya rencana yang begitu indah Bapak Ibu ya. Amin ya. Kita yakin Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu saya ke Surabaya Bapak Ibu. 2 minggu yang lalu saya ke Surabaya karena ya ada keluarga dari Pak Prayogo itu ya, keluarga pendeta Bapak Ibu, pendeta Samuel Kastaman sudah meninggal dunia dan kemudian sekarang ibu ini janda dan beberapa bulan yang lalu anak dia meninggal. Karena masa pandemi maka kami tidak bisa ke sana dan kemudian setelah saya resepsi anak kami, pernikahan, setelah selesai kemudian saya ke Surabaya untuk menyatakan duka cita itu. Saya bertemu dengan Ibu Samuel ya. Dan kemudian dia punya cucu yang setahun yang lalu ketemu dengan saya. Dia punya cucu namanya Handoko. Dia punya kanker di bagian bahu ini, bahu sebelah kanan. Tapi pada setahun yang lalu itu tidak muncul. Ya sama lah seperti biasa, nggak ada benjolannya, nggak ada. Tapi benjolannya mungkin di dalam ya, saya nggak tahu. Itu setahun yang lalu. Dan kemarin kami bertemu kaget saya. Benjolannya itu sebesar kepala. Jadi dari sini benjolannya sebesar kepala. Tinggal tulang. Ini keluarga pendeta yang setia, Bapak. Saya yakin mereka berdoa untuk anak ini. Dan kemudian saya pun juga berdoa. Saya berdoa. Kami berdoa pada saat itu. Dan kemarin dipanggil Tuhan. Kami dapat kabar ya, hari Jumat kemarin ya. Kemudian istri saya di Bogor, kamu nggak ke sana? Ya nantilah, lihatlah. Saya bilang gitu. Doa ditolak, Bapak. Tapi kita harus punya satu keyakinan bahwa ada kuasa di balik doa yang ditolak. Amin. Kita mulai belajar banyak Bapak Ibu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan lewat doa. Mari Bapak Ibu, nyatakanlah bahwa kita punya Allah Bapa dengan doa. Seperti yang saya ungkapkan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi saya tidak mengekspos bahwa ini loh yang saya lakukan ya. Jam 1, jam 2 itu masa-masa saya indah gitu ya. Untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati saya kepada Tuhan.
disitulah saya punya waktu yang saya merasakan indah gitu ya. Saya ngomong dengan Tuhan. Walaupun saya tidak seperti Abimelek yang kemudian Tuhan jawab dengan secara jelas gitu ya. Tapi apa yang saya lakukan lah, saya katakan kepada Tuhan. Sebagai bukti pengakuan bahwa saya punya Bapa. Saya anak, saya punya Bapa. Maka saya ngomong kepada Bapa. Apapun saya katakan. Karena saya punya Bapa. Dan terserah Bapa. Mau Bapa jawab, mau Bapa tidak jawab, mau Bapa beri yang lain, gak ada masalah bagi saya Bapak Ibu. Sebab saya sangat yakin bahwa ada kuasa di balik doa, itu saja. Saya sangat yakin itu. Jadi pengakuan dosa yang menjadi pemisah antara kita dengan Bapa. Kalau kita sekedar mengaku Bapa, saya berdosa kepada engkau seperti Abimelek ya. Nyaris kan itu ya, seperti Abraham yang menjual istrinya. Saya pakai kata menjual istrinya kepada Abimelek. Kalau hanya sekedar pengakuan kepada Tuhan tanpa perubahan sikap, sesungguhnya kita sedang tetap memasang pemisah dosa itu. Mari Bapak Ibu, ya. Kita tarik kuasa Allah dengan cara membereskan pemisah itu. Ya. Bukan kuasa Tuhan itu lemah sehingga tidak bisa menembus pemisah itu, tetapi Tuhan punya role, punya hukum. Ada pemisah. Engkau sudah mengaku dosa. Daud mengaku dosa ketika dia berzina. Tetapi sebelum dia mengaku dosa, dia katakan tulang-tulangku ini kering karena aku diam, aku tidak mengaku dosa. Tapi ketika Daud mengaku dosa kepada Allah, pemisah itu tetap ada kalau Daud tidak berubah. Tapi Daud berubah. Jadi pengakuan dosa dan perubahan sikap hidup inilah yang bisa mendobrak Bapak Ibu, pemisah doa kita dengan Allah. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak berkuasa menyatakan kuasanya lewat doa kita. Tapi barangkali ada pemisah yang tetap terpasang walaupun Bapak Ibu sudah berkata, Tuhan, saya mengaku di hadapan Engkau berdosa. Tapi ternyata pola hidup kita sama seperti kita sebelum mengaku dosa. Hanya pengakuan di dalam mulut kita saja. Sesungguhnya tetap terpasang pemisah dosa itu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar doa yang terus-menerus. Jangan jemu-jemu berdoa. Doa yang terus-menerus bukan cara untuk memaksa Allah memenuhi doa kita. Tetapi itu doa kenapa kita terus-menerus. Seperti Hana itu berdoa terus-menerus ketika Hana dia mandul dan kemudian madunya, ya istri muda dari Elkana itu, suaminya, itu kan selalu menghina dia. Dan dia punya doa yang terus-menerus. Dia bukan sekedar memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan dia, tapi tidak Bapak Ibu. Doa yang terus-menerus itu seperti pesawat ini atau roket. Bumi ini kan ada lapisannya ya, troposfer gitu ya. Ini yang melekat di bumi di sekarang ini kan lapisan troposfer ini. Kemudian pesawat itu kan terus naik, melewati 20 kilo. Lapisan troposfer 20 kilo masuk ke dalam lapisan yang kedua, yaitu lapisan stratosfer. Di lapisan ini Bapak Ibu mulai stabil. Jadi kalau pada pesawat kemudian dia karena masih lapisan troposfer, begitu udah lewat. Sama seperti itu kalau kita berdoa terus menerus, bukan berarti kita memaksa Tuhan. Tuhan tidak boleh kita paksa. Doa yang terus menerus itu supaya kita bisa mampu melewati batas kekhawatiran di diri kita.
sampai kita tenang. Jadi kenapa kita berdoa terus-menerus? Supaya kita bisa melewati batas kekhawatiran hidup kita. Tolong dibaca 1 Samuel 1 ayat yang ke-12. Ya, seperti yang tadi saya ungkapkan ayat ini. 1 Samuel 1 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Amin. Amin. Mengamati. Ini kok terus-menerus gitu ya. Tiap tahun berdoanya itu aja, tiap tahun begitu, itu aja. Karena Hana sedang melewati kekhawatiran hidup dia. Sampai dia menemukan hadirat Tuhan yang begitu tenang. Jangan paksa Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita belajar sesuatu hal yang mungkin Bapak Ibu ya, aneh bagi orang dunia. Kita belajar betul-betul tunduk di bawah otoritas Tuhan dengan hati yang tulus. Suka-sukamu Tuhan. Apapun yang terjadi, suka-sukanya Tuhan. Di bagian akhir ini Bapak Ibu, doa dalam nama Tuhan Yesus adalah bentuk percaya kepadanya yang memerlukan iman yang besar. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan ada kuasa di balik doa. Yohanes 14 ayat 10 sampai dengan 14. Yohanes pasal 14 ayat 10 sampai 14 demikian bunyi firman Tuhan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak akan aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapak Ibu percaya ya, amin, bahwa ketika kita minta dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukannya. Tapi melakukannya belum tentu seperti apa yang Bapak Ibu mau. Tapi pasti Tuhan Yesus melakukannya. Miliki hati yang tulus, miliki hati yang percaya kepada Dia. Dan ketika kita mengucapkan doa, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, betul-betul kita bukan rutinitas ya. Bukan seperti doa Bapa kami yang dibacakan, Bapa kami di dalam kerajaan surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Dan apalagi itu. Kemudian kita kehilangan nilai dari doa itu. Tapi setiap kata yang kita ucapkan, kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus Bapak Ibu, Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita berkata, kita tahu apa yang kita katakan itu. Dan kemudian kita tutup di situ, dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan melakukan apa yang kita doakan. Tapi belum tentu seperti yang kita inginkan. Tapi Tuhan pasti melakukan. Tuhan memberkati. Amin. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Engkau juga Allah yang memberkati kami, Allah yang melindungi kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah
yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati. Bapa yang kekal, Kau selalu